wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pesona Indonesia. Selamat pagi teman-teman dan semuanya. Hari ini saya bersama salah satu narasumber yang benar-benar sangat berpengaruh di Prodi Pengelolaan Konvensi dan Acara. Kita sambut dulu. Selamat pagi untuk Bapak Geni. Selamat pagi, Hengki. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak apa kabarnya? Kabar ya? baik. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman masih belum banyak yang tahu ya siapa itu Bapak Geni. Gimana kalau seandainya Bapak perkenalan diri dulu mungkin ya Pak ya, sama teman-teman yang mungkin belum tahu sama Bapak. Jadi bisa langsung diperkenalkan dirinya Pak. Siapa sih Bapak itu? Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nama saya Geni, Wisanggeni Agus Prianto. Kalau latar belakang pendidikan, kemudian saya ambil Tourism Management Master Program. Kemudian latar belakang pekerjaan, sebelumnya memang saya lebih banyak di hospitality industry. Setelah lulus, kemudian saya bekerja di The Westcourt Hotel di Amsterdam. Kemudian join Intercontinental Hotels Group sebagai manajemen trainee di salah satu unit bisnis mereka. Nah, saat ini kebetulan saya menjadi ketua program studi di PKA atau Event and Convention Management Poltekpar Palembang. Baik, Gitu. sebelum Bapak terjun ke dunia industri, sebelumnya sudah menjabat mungkin di tempat lain atau gimana? Betul, sebelumnya kebetulan saya juga menjadi dosen dan diminta untuk develop internship and career center di STP NHI Bandung. Oh gitu. Cukup lama di sana. STP NHI Bandung. Iya, betul. Kemudian mungkin mau tanya juga nih pengalaman eventnya. Mungkin Bapak udah banyak kan mungkin pengalaman event-event gitu. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman semua itu untuk pengalaman eventnya. Bapak pernah terjun ke event-event apa aja nih Pak? Cukup banyak ya Hengki, baik lokal, national maupun international event. Kalau international, beberapa yang pernah di-handle antara adalah UNW Meeting Asia Pacific, kemudian pernah handle Asia Tourism Forum, International Tourism and Hospitality Grand Recruitment, atau program Accor Talent Day untuk kawasan Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Wow. Selain itu cukup banyak sih. Iya, luar biasa sekali ya sama Pak Geni untuk pengalaman-pengalamannya. Dan bisa kita ambil ya dari pengalaman itu. Semoga saya dan teman-teman bisa menjadi Pak Geni selanjutnya begitu. Oh, harus lebih keren. Betul ya, Harus lebih keren. lagi ya, Harus lebih keren dong. lagi, benar. Kemudian yang mau tanya juga nih Pak, gimana sih ceritanya kok Bapak tuh bisa gitu sampai jadi ataupun menjabat sebagai ketua prodi pengelolaan konvensi dan acara? Baik, ceritanya memang unik ya, karena memang sebelumnya di STPNHI Bandung dan pada akhirnya kemarin diminta Kementerian Pariwisata untuk membantu develop Politeknik Pariwisata Palembang. Iya. Ini sesuatu yang baru buat saya, dan walaupun sebelumnya pada masa awal pendirian saya juga ikut terjun dalam membantu Politeknik Pariwisata Palembang. Betul. Begitu. Jadi singkat cerita begitu ya Pak? Iya, seperti itu. Bagaimana kemudian pendapat Bapak sih mengenai sistem pembelajaran yang saat ini terjadi di kondisi pandemi Covid pada saat ini, mengingat juga kian hari itu Covid itu sekarang semakin meningkat begitu Pak? Iya, sebenarnya nggak cuman dari sisi proses belajar mengajar, industri pun juga terpengaruh. Kita sebagai bagian di dunia pendidikan tentu sangat terpengaruh terhadap pandemi. Maka ada beberapa hal yang kita lakukan untuk melakukan terobosan-terobosan berkaitan dengan pelayanan dalam hal proses belajar mengajar. Ya mau nggak mau saat ini kita lakukan kelas secara online semua. Namun untuk praktek, alhamdulillah kita sudah dapat surat rekomendasi dari Satgas Covid Ya. untuk bisa melakukan praktek secara offline. Tentu Nah, saja dengan protokol kesehatan. Betul, harus tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan kita juga dikunjungi langsung dan dicek langsung dan diaudit langsung oleh Satgas Covid Betul. sebelum mendapatkan rekomendasi ini gitu. Iya, Tapi itu pun hanya untuk satu semester tertentu. Jadi tidak semua mahasiswa kita libatkan karena memang safety itu salah satu poin penting bagi kita. Iya betul Pak.
Jadi memang tidak seluruhnya begitu ya yang bisa Betul. datang ke kampus, dan juga masih ada limit jumlah dari teman-teman yang boleh untuk datang ke kampus dan mengikuti perkuliahan secara offline begitu Betul, ya Pak ya. betul. Kemudian tindakan apa sih yang Bapak bisa ambil gitu untuk terus membuat sistem pembelajaran kita tuh yang ada di prodi pengelolaan konvensi dan acara ini menjadi semakin maju dan berkembang. Well, pilarnya memang cukup banyak ya yang harus kita kerjakan gitu, dan kita sudah on progress. Yang pertama dari sisi kurikulum. Jadi kita improve terus kurikulum agar link and match dengan industri. Jadi kan kita nggak bisa nih kurikulum yang kita berikan ke mahasiswa itu nggak link dan match dengan kebutuhan industri. Maka dari itu sejak tahun lalu kita lakukan proses review kurikulum agar kurikulum kita tetap update. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi sumber daya manusia, dosen-dosen pun kita juga update pengetahuan, improve pengetahuannya, develop pengetahuannya dengan diikutsertakan dalam banyak program kayak certified hotel educator atau hospitality educator dari AHLE, American Hotel and Lodging Education Institute, atau certified event planner gitu untuk dari IPM, Asia Pacific event management, itu kita ikut sertakan. Untuk apa? Agar SDM kita berkembang. Nah, satu lagi khusus ini kan letak Poltekpar Palembang ini ada di Sumatera Selatan. Jadi kita juga beri kesempatan buat alumni kita yang putra daerah atau putri daerah untuk dibantu mengembangkan kemampuan mereka dengan cara memberikan beasiswa khusus. Wah, gitu ya, beasiswa khusus. Betul, khusus dan itu di luar negeri, yaitu di Swiss. Kita kerjasama dengan IMI Switzerland. Jadi ada 2 putra daerah alumni dari kita Poltekpar Palembang yang akan melanjutkan studi di Swiss. Wow, jadi akan melanjutkan studi S2-nya begitu ya? Betul, S2-nya. Dan itu bagian dari beasiswa kampus yang kenapa? Karena kita harapkan sumber daya manusia di kampus kita makin baik, juga partisipasi dari warga dari Sumatera Selatan itu juga terfasilitasi. Betul. Jadi buat teman-teman semua itu nggak perlu takut begitu ya Pak, kalau seandainya sudah masuk untuk adik-adiknya terutama yang lagi berjuang, berjuang. Jadi nggak perlu takut bahwa di pengelolaan konvensi dan acara maupun dari Politeknik Pariwisata Palembang itu kita sudah ada link atau sudah ada channelnya begitu ya Pak untuk langsung melanjutkan studinya ke luar negeri, yaitu di IMI ya, di Swiss gitu. Nah, lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya. Hengki mau tanya perasaannya gimana melihat mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodi kita di pengelolaan konvensi dan acara itu, bagaimana sih dari Bapak gitu terkait sikap, greeting maupun dan lainnya begitu? Satu kata, profesional. Oh, sangat profesional. Tapi bukan berarti ketika kita bilang profesional itu tidak ada ruang untuk di-develop. Benar. Jadi harus dari sisi profesionalitas, saya lihat mahasiswanya sangat baik-baik sekali, sangat profesional. Contohnya Hengki nih sangat profesional sekali gitu, dan banyak teman-teman lain yang sangat profesional. Itu adalah salah satu modal awal kita mahasiswa Poltekpar Palembang untuk bisa compete di dunia industri. Kita lihat groomingnya, personality, attitude, profesionalitas, kreativitas mahasiswa kita itu sangat seru-seru sekali, sangat keren-keren sekali. Betul Pak. Gitu. Iya. Jadi memang kalau di Politeknik Pariwisata Palembang itu sangat kita tekankan untuk greeting, attitude, dan groomingnya tadi. Betul. Gitu, ya. Jadi 3 hal ini tuh menjadi pilar. Iya, betul. Menjadi pilar yang harus dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang maupun calon mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Palembang. Gitu. Yeah. Nah, kemudian kita mungkin bisa kasih informasi nih Pak sedikit untuk calon-calon adik-adik tingkat yang mungkin saat ini sedang berjuang mengenai fasilitas apa saja sih yang ada di PKA yang akan mereka dapatkan begitu mereka dinyatakan lulus dan masuk menjadi mahasiswa baru di Politeknik Pariwisata Palembang. Thank you. Fasilitas kita tuh sangat bagus sekali. Ya, kalau kita compare sama kampus-kampus yang punya prodi sejenis,
we are leading Yes. gitu. Kita ada exhibition room yang untuk praktek mata kuliah exhibition, kita ada conference room, kita ada ballroom yang kita sediakan untuk mahasiswa, kita ada facilities untuk sound and lighting, kita juga ada facilities untuk special event, dan itu sangat-sangat dibutuhkan ketika kita melakukan proses belajar mengajar. Yes. Jadi jangan takutlah kalau fasilitas kita nomor 1. Jadi nggak perlu lagi ragu-ragu nih Iya. teman-teman atau adik-adik tingkat yang saat ini sedang berjuang. Kalau udah masuk di PKA tuh udah pasti dapat fasilitas terbaik begitu Iya. ya Pak ya. Kemudian lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya Iya. mengenai prospek kerja untuk mahasiswa yang setelah lulus dari PKA itu Iya. bisa kemana aja begitu. Jadi despite dari pandemi sekarang, Yes. kita sebenarnya sangat diverse gitu. Karir yang bisa diambil oleh teman-teman alumni. Misalnya nih, Hengki suka musik. Yes. Bisa aja Hengki bisa masuk ke dalam industri musik nih, ya, handle event-event musik atau conference, atau di hotel juga ada event planner, ya, atau yang specific competencies, sound engineer, kemudian lighting engineer dan lain sebagainya. Jadi sangat diverse sekali. Dan kalau kita lihat kompetensi-kompetensi itu sangat spesifik sekali dan jarang sekali dimiliki oleh kompetensinya oleh orang-orang lain gitu loh. Dan itu jadi ruang kita untuk bisa masuk ke dalam industri gitu. Iya. Jadi masih banyak sekali gitu ya peluang-peluang yang bisa dimiliki oleh calon-calon yang dari lulusan-lulusan pariwisata, terlebih dari event gitu. Betul. Untuk masuk ke dunia-dunia industri event gitu. Iya, yang kita sukai saja apa gitu. Betul. Ya, kita suka musik ya kita bisa masuk ke dunia musik. Iya, jadi lebih spesifik Ya, gitu ya. spesifik gitu. Oke. Kemudian Hengki mau tanya lagi pertanyaan selanjutnya itu ada harapan Bapak gitu yang paling penting ini kan saat ini kan prodi kita itu kan semakin develop gitu, Iya. semakin berkembang. Nah, jadi harapan Bapak ke depannya untuk prodi kita itu apa? Harapannya pasti makin berkembang ya, dan kita pun di prodi juga berusaha untuk mengembangkan program studi kita. Nanti dalam waktu dekat di tahun ini insya Allah kita akan ada satu mobile stage pertama di Indonesia nih. Kita khusus untuk mahasiswa kita agar mahasiswa kita bisa berkembang. Jadi dengan perbaikan facilities, kemudian dari sisi sumber daya, kemudian dari sisi fasilitas, ya kita harapkan dengan perkembangan tersebut itu bisa membuat prodi kita Event and Convention Management menjadi jauh lebih unggul dibanding kompetitor. Jadi itu moto kita ya, menjadi Betul. lebih unggul gitu ya Pak. Betul. Kemudian membahas terkait adik-adik tingkat yang saat Ya. ini sudah melaksanakan tes tahap pertama nih. Ya. Jadi kan calon-calon adik tingkat kita ini sudah melaksanakan tes tahap pertama Ya. dan akan melanjutkan ke tahap Ya. selanjutnya, begitu. Kemudian apa bisa nih Bapak kasih semangat dulu mungkin untuk adik-adik kita yang saat ini sedang berjuang Ya. untuk masuk ke Politeknik Pariwisata Palembang? Pasti. Silakan. Baik, buat teman-teman yang mau masuk ke Event and Convention Management Poltekpar Palembang, semangat, kalian lakukan yang terbaik gitu agar bisa bergabung dengan kita. We are welcome you next couple of months. Ya, we hope to see you again next couple of months. Thank you so much. Exactly. Iya, Bu. Jadi buat adik-adik semuanya semangat untuk tes selanjutnya di tahap selanjutnya, dan kita benar-benar menanti kedatangan kalian menjadi mahasiswi baru dari Politeknik Pariwisata Palembang begitu. Dan terakhir, Hengki ucapkan terima kasih juga untuk Bapak atas sedikit interview ini dan jadi teman-teman udah lebih tahu nih mungkin bahwa saat ini prodi baru kita itu adalah Bapak Usang Geni gitu ya. Jadi kedepannya kalau seandainya ada yang nggak tahu keterlaluan mungkin ya Pak ya. Jangan gini, intinya adalah kami ini berusaha untuk melayani sebaik mungkin mahasiswa. Yes. Mungkin pelayanan kita tidak sempurna, Betul. tapi apabila ada ingin ingin di share, ingin ada evaluasi atau apapun, feel free. Yeah. Jadi kita bukan birokrat yang dalam arti tidak bisa dievaluasi gitu ya. Kita juga sangat terbuka untuk Sangat terbuka ya. masukan. Sangat kritik. Yes,
Betul. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sedikit interview ini, sedikit podcast ini antara saya dan narasumber kita Bapak Witan Geni. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih Ya. kepada Bapak Witan Geni, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan Waalaikumsalam. tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih.